Selamat pagi, shalom saudara. Haleluya. Saya senang sekali berada di tempat ini karena kita bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, pasti pertolongan Tuhan tetap sama. Amin. Haleluya. Mari kita awali ibadah hari ini dengan doa. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Biarlah pikiran kita tertuju pada Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan Tuhan, atas segala karunia Tuhan, atas segala kasih-Mu Bapa yang tercurah untuk hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kalau saat ini Bapa, kami mau satukan hati kami. Kami rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya melalui ibadah hari ini kami semakin dikuatkan Tuhan. Kami semakin diperbaharui. Iman kami boleh didewasakan dalam Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah kami Tuhan layak untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Biarlah hati-Mu Tuhan ada melekat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita katakan pujian ini saudara. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Angkat tanganmu, katakan ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yang mengasihiku, amin. Kaulah jaminan hidupku, yes Lord. Hati-Mu ada bagiku, amin Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kasih-Mu lebih besar Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karayana si kara lama-lama. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yarayana si karalayana si karalaba, yarayana si karalamayana si karayana si. Yaralamayana si karayana si. Haleluya. Yaralayana si. Yaralamayana si karalamalama. Yaralamayana si karalamalama. Yaralamayana si karayana si. Biarlah kami selalu rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini kami boleh diperbaharui Tuhan. Kami percaya saat ini kami boleh dimenangkan Tuhan. Engkau melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas keluarga kami. Kami mengucap syukur atas pekerjaan kami. Kami mengucap syukur atas segalanya yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Baik itu buruk Tuhan maupun baik. Kami percaya semuanya itu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus Tuhan merencanakan yang baik dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kalau saat ini Tuhan kami lebih lagi ingin menyembah-Mu, kami lebih lagi ingin bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami bersorak-sorai Tuhan, kemenangan itu terjadi pada hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Dengan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab katakan dengan iman saudara, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih kebersyukuran. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami nikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Terima kasih buat sukacita-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat marifat-Mu pada hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan hanya dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita di pagi hari ini. Saya bersyukur kalau pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani dalam firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudara tetap sehat selalu, tetap bahagia selalu, tetap damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan makanan pokok kita, saudara.
tidak bosan-bosannya kita merenungkan tentang makanan pokoknya orang Kristen. Saudara tahu? Semua saya yakin sudah tahu, makanan pokoknya orang Kristen adalah firman Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mencerna makanan rohani kita ini, nanti kita akan belajar bersama-sama. Saudara tahu kalau orang Ambon punya makanan pokok, yaitu sagu. Orang Indonesia secara keseluruhan makanan pokoknya adalah nasi. Orang Barat makanan pokoknya adalah roti. Mungkin orang Chinese makanan pokoknya selain nasi juga mie. Tetapi itu secara fisik saudara. Tetapi secara rohani, makanan pokoknya orang Kristen adalah Bible, Holy Bible. Jadi kita nggak punya makanan pokok yang lain selain firman Tuhan. Alkitab mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang sering kali saya dengungkan di tempat ini, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang saya mau tekankan di sini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maksudnya ilham itu apa saudara? Semua yang tulisan yang diwahyukan oleh Allah. Ilham itu artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah God's breath, artinya napasnya Allah. Jadi kalau saudara tidak membaca firman, tidak makan firman, maka saudara tidak memiliki napasnya Allah. Tetapi kalau saudara mau banyak memiliki nafasnya Allah, maka mau atau tidak mau, kita harus banyak makan firman. Jadi kita butuh yang namanya napasnya Allah untuk melanjutkan hidup ini, saudara. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan kejahatan, saudara. Hidup ini penuh dengan rintangan dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita perlu yang namanya nafas Allah. Karena di dalam nafas Allah ada mujizat. Di dalam nafas Allah ada karya penciptaan. Di dalam nafas Allah ada kekuatan baru yang melebihi orang-orang dunia. Oleh karena itu kita butuh yang namanya God's breath atau nafas Allah. Jadi sudah kita ketahui semua bahwa kita membutuhkan yang namanya nafas Allah. Karena firman Tuhan adalah nafas Allah. Baik, kita melihat di dalam Yosua 1 ayat 8. Dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi bagaimana caranya saudara? Kita mencerna firman Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Yosua 1 ayat 8 bahwa tetapi renungkanlah firman itu. Jadi kita harus renungkan. Pagi hari ini topik daripada firman Tuhan adalah meditate the word of God. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan, memeditasikan firman Tuhan itu. Kalau saya melihat artinya meditate ya saudara. Jadi renungkan itu artinya meditate saudara, meditasikan firman Tuhan itu. Jadi bagaimana orang Kristen mencerna firman Tuhan saudara? Harus dimeditasikan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah reflect deeply on a subject, think intently and at length. Artinya apa? Merefleksikan firman itu dengan dalam sekali saudara, dan terus menerus direnungkan, yaitu dengan intensif saudara. Kita harus merenungkan firman itu bukan hanya seminggu 2 kali atau 2 hari sekali saudara, tetapi intensif setiap hari. Nah, bahkan di dalam Yosua dikatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kalau saudara pagi hari bangun tidur,
kita harus ingat firman Tuhan. Saudara, waktu bekerja kita harus ingat firman Tuhan. Harus diucapkan firman Tuhan itu saudara. Kemudian waktu malam sebelum tidur kita harus ucapkan firman Tuhan. Kita harus renungkan. Dan meditate arti yang lain adalah gremengin firman Tuhan. Sekali lagi saudara, itu bahasa Jawanya adalah firman Tuhan itu harus digremengin saudara. Kalau mungkin kalau diomelin itu terlalu kasar ya saudara. Gremeng firman Tuhan, bukan gremeng yang jelek. Kalau kita gremeng yang jelek maka akan terjadi yang jelek. Tetapi kalau kita gremengin yang baik, maka kita akan dipulihkan. Umpamanya kita gremengin, aku sembuh, aku sudah sembuh oleh kuasa darah Kristus. Aku sehat oleh kuasa darah Kristus. Aku diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan segala musuh-musuhku sudah kutundukkan. Jadi kita harus gremengin firman Tuhan. Dan gremengin firman Tuhan itu bukan hanya siang saja saudara, tapi siang dan malam. Apa akibatnya saudara kalau kita meditate the word of God? Kalau kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam, maka ada dua ayat yang akan kita bahas saudara. Ayatnya memang banyak saudara, tetapi kita hanya dari dua kitab aja saudara. Yaitu Yosua 1 ayat 8 yang tadi kita sudah renungkan, yang kita sudah baca. Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Saudara, seringkali yang kita ingat adalah supaya kita dengan demikian perjalananmu berhasil dan beruntung saudara. Memang betul saudara, tetapi ada satu hal yang kita perlu ingat, bahwa selain berhasil dan beruntung, nomor satu saudara, supaya kita bertindak hati-hati. Jadi kalau kita suka menggeremengin firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghirup God's breath, menghirup napasnya Allah, maka kita akan bertindak hati-hati saudara. Karena lingkungan kita ini banyak serigala yang berbulu domba. Kita nggak tahu saudara siapa kawan dan siapa lawan. Nampaknya dari luar semua itu sama, semua sama baiknya saudara. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan dijagai oleh Allah saudara. Umpamanya saudara, kalau kita ada dosa yang mengintai, yang tidak, mungkin kita udah nggak sengaja ingin melakukannya, tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan firman Tuhan. Kalau di dalam perjalanan bisnis umpamanya, kalau kita geremengin firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat lancar. Umpamanya kita berdoa, Tuhan, apabila ini sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan membuka jalan selebar-lebarnya. Kalau tidak sesuai, Tuhan menutup jalannya secepat mungkin. Maka Tuhan akan memberikan tanda. Itu artinya apa saudara? Supaya kita bertindak hati-hati. Jadi itulah kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Yosua 1 ayat 8, maka kita akan bertindak hati-hati. Kita akan dijauhkan dari mara bahaya dan celaka. Kemudian hal yang kedua yang paling suka kita dengar adalah supaya perjalanan kita berhasil saudara. Saudara, yang membuat yang menulis kitab Yosua ini adalah Yosua sendiri saudara. Dan dia Yosua yang mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Dan Yosua ini saudara adalah orang yang berhasil saudara.
kita bisa tahu dia berhasil, saudara? Pada waktu di dalam Yosua 24 ayat 29 sampai 31, kita akan membacanya. Di dalam Yosua 24 ayat ke-29, saudara, saya akan membacanya bersama-sama. Kita, kalau yang ada sudah membaca siap Alkitab, kita akan membacanya bersama-sama, saudara. Yosua 24 ayat ke-29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara sungai Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal sekedar perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Disebut berhasilkah Yosua, saudara? Pada waktu dia mati, maka dia dikuburkan di tanah milik pusakanya yang disebut Timnat Serah. Timnat Serah itu artinya apa? Abundantly. Artinya apa? Kelimpahan. Jadi Yosua, saudara, dikuburkan di daerah yang penuh dengan kelimpahan, di tanah milik pusakanya yang penuh dengan kelimpahan. Artinya apa? Secara jasmani Yosua dan seluruh keluarganya hidup di daerah yang berkelimpahan. Jadi dia sukses secara jasmani, secara material, saudara. Kemudian di dalam ayat ke-31 dikatakan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Saudara, artinya apa, saudara? Jadi Yosua berhasil di dalam membimbing bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi secara rohani Yosua berhasil untuk membawa Israel lebih dekat kepada Tuhan. Itu artinya keberhasilan secara rohani. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, di akhir hidupnya mereka tidak memberikan contoh yang baik, tidak meninggalkan contoh yang baik. Tetapi Yosua, saudara, dia meninggalkan contoh yang luar biasa. Satu bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Bahkan dikatakan bahwa para tua-tua, saudara, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi saudara, Yosua berhasil membimbing penatua-penatua itu, saudara, sehingga tanpa Yosua pun penatua-penatua ini, saudara, bisa meneruskan apa yang menjadi visi misi Yosua yang diberikan oleh Tuhan. Jadi secara jasmani, secara rohani, Yosua berhasil. Jadi itulah yang terjadi, saudara. Yosua menulis kitab ini, dia menulis bahwa renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia berhasil, dan saya percaya kalau Yosua berhasil, saudara dan saya juga akan berhasil. Yang penting tetap semangat, jangan putus asa, saudara. Di tengah-tengah COVID ini, saudara, memang rasanya berat dan bosan kadang-kadang, saudara. Tetapi satu-satunya mujizat yang kita butuhkan adalah firman Tuhan, napasnya Allah. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, bukan hanya berhasil tetapi beruntung. Apa artinya beruntung, saudara? Apa artinya you are the lucky one? You are a lucky one, saudara. Anda adalah seorang yang beruntung. Artinya apa? Mendapatkan anugerah lebih. Umpamanya, saudara, orang yang beruntung, saudara, umpamanya kalau dalam situasi tertentu di jalanan, dalam situasi tertentu orang itu seharusnya mendapat kecelakaan, tetapi Tuhan hindarkan. Kalau orang lain yang mengalami hal demikian pasti
sudah mengalami yang lebih parah lagi. Itu artinya beruntung, saudara. Umpamanya kalau orang lain mendapatkan 1 bagian, saudara mungkin dapat 1,5 bagian. Itu namanya beruntung, saudara. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, tetapi saudara, Salomo tidak minta yang aneh-aneh, dia cuma minta hikmat, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada yang Salomo minta. Itu artinya beruntung, saudara. Kalau saudara mau beruntung, saudara, mungkin saudara minta Tuhan cukupkan kebutuhan hidupku, tetapi Allah kita adalah Allah yang murah hati. Kalau saudara terus menghirup napas Allah ini, yaitu firman Tuhan, maka saudara akan berhasil dan beruntung, saudara. Saudara akan mendapatkan lebih daripada yang kita minta, saudara. Itu poin yang pertama. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, meditate the word of God, maka kita akan mendapatkan keuntungan, keberhasilan, keberuntungan, keberhasilan juga. Kita akan dihindarkan dari mara bahaya, sehingga kita berhati-hati. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, kita ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacanya, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kembali lagi, saudara, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang memeditate, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi mengapa kok bolak-balik siang dan malam ini ditekankan? Karena banyak orang yang baca firman pagi, siang apabila dia menghadapi bisnis, saudara, dia lupa dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengingat firman itu siang dan malam. Dan kita harus merenungkan God's breath, yaitu bergeremengin firman Tuhan, yaitu selalu mencari petunjuk Tuhan. Jadi artinya meditate itu adalah juga mencari petunjuk Tuhan. Dan akibatnya apa, saudara? Kalau kita baca di dalam Mazmur tadi, saudara, akibatnya adalah di dalam ayat ketiga, Mazmur 1 ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi saudara, Tuhan mengajarkan kita, saudara, untuk memeditate, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam. Maka akibatnya, saudara, di dalam ayat 1 dia akan disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang awet muda, saudara. Mungkin kalau orang lain, saudara, seumur 60 atau 50 aja kelihatan tua. Tetapi saudara mungkin 55 tapi kelihatannya kayak 40 sekian gitu. Atau wajahnya selalu cerah, dan wajahnya tidak kusam dan penuh dengan kekhawatiran. Itu artinya orang yang berbahagia. Umpamanya ada masalah besar terjadi, dia tetap sukacita Tuhan itu tidak hilang. Damai sejahtera Tuhan itu tidak hilang dengan begitu cepat, saudara. Mungkin seketika dia susah, tapi dia cepat, quick recovering. Itu artinya orang yang berbahagia. Kemudian
Kalau orang yang memeditate firman Tuhan, saudara, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Dia menyerap air, saudara. Dia menyerap air itu, saudara. Karena aliran air itu ada di tepi. Jadi di tepi pohon itu, jadi sehingga akarnya menyerap apa yang baik, saudara. Akarnya cukup untuk menghidupkan dia, saudara. Saya mempunyai banyak pohon, saudara. Hari-hari ini kan banyak tanam tomat, tanam cabai, tanam buah-buahan. Nah, ada beberapa tanaman yang tadinya begitu subur, buahnya segar, saudara. Cabai juga tadinya begitu banyak sampai berlimpah-limpah. Tetapi tiba-tiba kok cabainya jadi lemes, ya saudara. Belum tua udah lemes. Kemudian daun-daunnya juga kelihatannya nggak kusam. Ternyata setelah diselidiki, saudara, ternyata akarnya penuh dengan semut atau hama. Demikian, saudara, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, saudara, maka kita tidak ditanam di tepi aliran air, saudara. Kalau kita tidak ditanam di tepi aliran air, yaitu firman Tuhan, maka banyak hama yang akan mencuri berkat dalam kehidupan kita, mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita meditate firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa yang terbaik dari surga, apa yang terbaik dari surga, yaitu bread, God's bread, itulah napas Allah. Maka Tuhan akan senantiasa mencukupkan saudara, mensupport akar saudara, sehingga akar saudara menjadi kuat. Saudara, saya beberapa hari yang lalu dikirim oleh seorang teman saya di Amerika. Ada sebuah klinik yang besar di Florida. Mereka mengadakan suatu survei, saudara, dan mereka berhasil membuktikan bahwa hanya dengan mendengarkan dan membaca Alkitab ternyata memberikan perubahan fisik yang luar biasa. Jadi yang sangat besar, termasuk untuk menangkal berbagai macam penyakit, saudara. Dan ada seorang dokter di Prancis juga yang bernama Dr. Alfred. Dia memakai terapi suara, yaitu bukan sembarang suara, tapi suara melalui tubuh kita yang membaca firman Tuhan. Jadi Dr. Alfred ternyata berhasil membuktikan orang yang sakit, orang yang terus bersuara, jadi mengeluarkan suara untuk membaca, menggeremengi firman Tuhan, maka sel-sel tubuhnya itu akan, sel-sel otaknya itu akan kembali dengan seimbang kembali. Jadi ada satu korelasi, saudara, antara membaca firman dengan suara, mendengar suara firman Tuhan dengan sel-sel otak kita, saudara. Semakin saudara membaca itu dan merenungkan itu siang dan malam, maka sel-sel otak saudara itu akan seimbang kembali, saudara. Demikian juga kanker, ya saudara, akan hancur dengan frekuensi suara yang ada dengan membaca firman Tuhan, terutama oleh orang yang menderita sakit. Jadi suara yang paling berpengaruh adalah suara orang yang si pemilik suara itu, saudara, si pemilik tubuh itu. Jadi umpamanya ada si A sakit, si A itu harus menggeremengi firman Tuhan. Jadi diucapkan firman itu, oleh kuasa bilu-bilu Yesus aku sudah sembuh. Maka tubuh kita yang mendengar itu, saudara, bergetar, sel-sel itu bergetar, saudara. Luar biasa. Dengan merenungkan firman Tuhan, saudara, memeditate firman, menggeremengi firman Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kemudian menghasilkan buahnya. Yang menghasilkan buahnya
dunia ini ada musimnya, saudara. Ada musim mangga. Kemudian di bulan Oktober Desember ini biasanya musim mangga, saudara. Juga di dunia ini selain musim buah-buahan ada yang namanya musim krisis, krisis ekonomi. Dan kita sudah tahu Presiden kita Jokowi maupun Sri Mulyani sudah mencanangkan bahwa kita mengalami yang masuk dalam namanya krisis ekonomi. Tetapi itu musimnya krisis, saudara. Tetapi kalau anak Tuhan yang menggeremungi firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka mereka tidak akan masuk ke dalam musimnya dunia ini, saudara, tetapi akan masuk ke dalam musimnya Tuhan. Tuhan, saudara, menguasai segala musim. Oleh karena itu, pada waktu orang tidak menghasilkan buah, maka saudara akan berbuah. Orang yang bisnisnya tutup, maka saudara tetap akan bertahan. At least saudara punya makan, punya damai sejahtera, punya makan, saudara, punya makan dan pakaian. Nah, apa saja yang Tuhan yang diperbuatnya berhasil. Tadi kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang keberhasilan Joshua, saudara. Saudara, Tuhan akan membuat satu pembedaan untuk orang yang dekat dengan Dia, yang cinta akan Taurat Tuhan, yang suka firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka Tuhan akan membuat situasi yang tidak enak menjadi luar biasa. Bisnis atau pekerjaan yang terjepit, Tuhan buka jalan dari atas dengan selebar-lebarnya. Kalau keadaan sakit, maka saudara bisa jamah bagian yang sakit, umpamanya sakit bagian pinggang, atau sakit bagian pencernaan, sakit bagian kandungan atau pendarahan. Saudara bisa menjamah dengan tangan saudara. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Mungkin saudara bisa olesi dengan minyak, saudara. Minyak itu di atasnya darah, saudara, yaitu Roh Kudus. Minyak itu lambang Roh Kudus. Minta pengurapan Roh Kudus. Darah Yesus, Roh Kudus menjamah, urapan Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan kita. Jadi apapun yang menjadi penyakit saudara, oleh kuasa firman Tuhan, maka kita disembuhkan. Ada kata amin? Mungkin yang sakit adalah masalah rumah tangga, mungkin umpamanya ada masalah di dalam rumah tangga. Saudara bisa berdoa dan saudara bisa menyanyi, yaitu kasih dari surga memenuhi keluarga ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Saya akan mengajak saudara untuk menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Biarlah kasih-Mu mengalir terus di dalam hati kami, Bapa. Biar kasih yang dari surga itu memenuhi hati kami. Kami butuh napas-Mu, Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu, Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh dihindarkan dari segala mara bahaya, kami boleh dihindarkan dari segala yang jahat, Bapa. Melalui firman-Mu yang hidup di dalam kami, Bapa, kami akan berhasil baik secara jasmani maupun rohani kami, Tuhan. Kami berhasil membawa keluarga kami berhasil membawa orang-orang yang kami layani untuk lebih dekat kepada-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami disebut orang yang beruntung karena Engkau memberikan lebih daripada apa yang kami minta, apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Itu ya hati-Mu, Tuhan Yesus, untuk kami semua. Kami percaya Engkau yang melewatkan kami dari segala yang jahat.
Engkau yang melewatkan kami daripada COVID-19 maupun resesi ekonomi. Engkau yang memberikan kami damai, sejahtera dan sukacita dari surga itu, senantiasa memelihara kami sampai Engkau datang menjemput kami di atas awan-awan, meteraikan firman-Mu ke dalam roh hati kami, Bapa. Berikan kami hati yang baru, Bapa. Berikan kami kehausan yang baru untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup selamanya, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita sudah mendengarkan sebagaimana firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita semuanya dalam anugerah Tuhan saat ini, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan pujikan Aku Percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Dengan sorak-sorai bagi anak kita. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya ada sukacita di antara kita semua. Amin saudara. Biarlah setiap kita tetap bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam desakan kita, dan bertekun di dalam doa kita. Amin. Pagi hari ini apakah roh kita masih menyala-nyala? Minggu kemarin saya sampaikan biarlah roh kita menyala-nyala. Amin. Di dalam apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, kalau roh kita menyala-nyala, kita bersemangat, maka ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sudah hampir 8 bulan kita tidak bertemu. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Kita rindu saudara, saya juga rindu. Akhir bulan kalau bisa, secepat-cepatnya akhir bulan atau mungkin awal bulan depan, kita akan memulai ibadah kita di tempat ini. Amin saudara. Ada sukacita? Tepuk tangan dimanapun saudara berada. Ya memang ini harus kita lakukan dan kita harus melangkah. Ya, memang banyak pertimbangan yang harus saya lakukan ya. Nanti minggu depan saya akan ketemu dengan semua pengerja di tempat ini. Kita akan berunding kembali ya, apakah kita di akhir bulan ini atau di awal bulan depan kita akan beribadah kembali. Amin. Tuhan berkati. Saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Angkat kedua tanganmu. Kurira basika barala basi, kira barala mantasi kabarala masu. Biarlah Tuhan anugerah-Mu, biarlah Tuhan lawatan-Mu, lawatan Roh Kudus terjadi atas umat-Mu pagi hari ini.
Mari biarlah damai sejahtera-Mu tercurah atas jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami boleh diajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kasih Tuhan kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sampai bertemu di minggu depan. Haleluya.